Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan pulang ke Makkah setelah gagal berdakwah di daerah Thaif, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haris berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Keduanya adalah tokoh kafir Quraisy Mekah. Melihat keadaan Nabi dan Zaid sangat memprihatinkan. Begitu lelah dan luka-luka karena diikuti dan diserang terus dengan batu oleh sebagian penduduk Thaif. Karena merasa kasihan, dua tokoh Quraisy itu menyuruh budaknya yang beragama Nasrani yang bernama Adas untuk memberikan setandan anggur kepada Nabi dan Zaid. Beliau Nabi menerimanya dan membaca bismillah sebelum memakannya. Mendengar itu, Adas berkata, "Kata-kata itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini, wahai Muhammad." Kemudian Nabi bertanya tentang asal dan agama Adas. Adas menjawab kalau beragama Nasrani dan berasal dari negeri Ninawa. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi SAW bersabda, negerinya adalah negeri orang yang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Adas menjadi heran dan menanyakan tentang nama Yunus bin Matta yang memang terkenal di negerinya tersebut. Walaupun orangnya sudah lama meninggal, tetapi Yunus bin Matta ini masih terkenal. Nabi SAW bersabda, Yunus bin Matta adalah saudara beliau. Yunus adalah seorang nabi. Begitu juga aku, Muhammad, adalah seorang nabi. Adas merengkuh kepala Nabi, mencium tangan dan kaki beliau. Sebuah sikap dan pengakuan akan kebenaran kenabian Rasul. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan secara ringkas risalah Islam yang tengah beliau bawa, dan seketika itu Adas menyatakan untuk memeluk Islam. Ketika Adas kembali kepada tuannya dan mereka melihat apa yang dilakukan Adas terhadap Nabi, mereka kedua tuannya mencela sikap Adas yang telah memeluk Islam itu. Mereka berdua mengatakan kalau agama Nasrani yang dipeluknya itu masih jauh lebih baik. Akan tetapi dengan tegas Adas menjawab, "Wahai Tuan, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak aku ketahui, yang tidak diketahui oleh seseorang kecuali oleh seorang Nabi." Nabi Muhammad SAW menjadi sedikit terhibur. Perjalanan panjang berdua dengan Zaid bin Haris berjalan kaki ke Thaif sejauh 90 km, menginap selama 10 hari, tetapi tidak seorang pun menyambut ajakan dan dakwah beliau. Tanpa disangka, tetapi justru dari markas tokoh Quraisy yang gencar memusuhi Islam, Allah membukakan hati seseorang untuk memeluk Islam, rupanya yaitu Adas. Walau tidak secara khusus beliau mendakwahinya, memang hanya hak Allah semata untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah tertancap keyakinannya dan mendapat hidayah dari Allah, maka penghalang apapun tidak dapat menghalanginya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Termasuk ketika seorang budak, maka tidak ada rasa takut kepada majikannya ketika Islam sudah menancap dalam hatinya. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.